Assalamualaikum, adik-adik yang dirahmati Allah. Kali ini Paman akan membacakan lanjutan cerita serial Wanita-Wanita Penghuni Surga. Bagian kedua yang berjudul Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Cerita ini diambil dari buku serial Wanita-Wanita Penghuni Surga, buah karya Ustadz Nizar Saad Jabal dan Aiman Umar bin Abdul Aziz. Untuk adik-adik yang ingin membacanya langsung, bisa adik-adik beli bukunya ya di toko-toko buku terdekat di kota adik-adik. Yuk, sekarang kita simak ceritanya. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Keluarga Aisyah. Adik-adik yang dirahmati Allah, manusia yang hidup sejaman dengan Rasulullah dan mengikuti ajaran beliau adalah sebaik-baik kaum yang Allah utus ke muka bumi. Terlebih lagi, istri-istri Rasulullah yang telah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, mereka itu sangat mulia. Di antara istri Rasulullah itu ada yang paling muda. Siapakah beliau? Beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, putri seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq salah satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Ibu Aisyah bernama Ummu Ruman binti Amir radhiyallahu anha, seorang wanita salehah. Kedua orang tua beliau termasuk dari kalangan sahabat yang dimuliakan Allah. Ayahnya adalah seorang sahabat yang selalu membenarkan dakwah Rasulullah tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, beliau diberi gelar As-Siddiq, yaitu orang yang selalu membenarkan tanpa keraguan. Ibunya seorang wanita salehah yang banyak berjuang untuk Islam dengan harta dan segala yang dimilikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi Aisyah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aisyah." Kemudian ditanyakan lagi, "Siapakah laki-laki yang paling kau cintai?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ayah Aisyah." Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik setelah Rasulullah. Subhanallah, kedua orang tua Aisyah sangat dimuliakan Rasulullah. Kelahiran Aisyah. Aisyah dilahirkan di kota Mekah sekitar 7 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Tepatnya 4 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Aisyah tumbuh dalam pengawasan kedua orang tuanya, Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman. Kedua orang tuanya banyak memiliki keistimewaan dibandingkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Aisyah termasuk perempuan yang berusia muda, lebih muda 8 tahun dibandingkan Fatimah, putri Rasulullah. Masa kecil Aisyah. Aisyah lahir di keluarga yang sudah masuk Islam. Beliau berkata, "Aku tidak pernah mengetahui kedua orang tuaku beragama lain kecuali beragama Islam." Aisyah tumbuh dewasa di rumah yang penuh berkah. Aisyah telah dibekali pendidikan mulia dari kedua orang tuanya yang sangat dimuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal di rumah yang dipenuhi ridha dan rahmat Allah. Seperti anak-anak lainnya, beliau anak yang ceria dan suka bermain. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Aisyah sedang bermain kuda-kudaan terbuat dari kulit dan memiliki 2 sayap bersama teman-temannya. Rasulullah bertanya, "Apa yang mereka naiki?" Aisyah menjawab dengan lugunya, "Kuda perang." Rasulullah bertanya, "Kuda perang yang punya 2 sayap?" Aisyah menjawab dengan lucu,
apakah engkau tidak pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman punya kuda perang yang bersayap dua?" Rasulullah pun tertawa. Ciri fisik Aisyah. Aisyah memiliki kulit yang putih. Saking putihnya hingga dipanggil dengan sebutan Humaira. Tahukah kalian apa arti Humaira? Humaira artinya yang kemerah-merahan. Karena kedua pipi Aisyah merah merona. Aisyah memiliki rambut yang panjang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Aisyah seorang muslimah yang cantik sejak kecil. Cantik rupanya dan mulia akhlaknya. Aisyah bertubuh agak kurus dan badannya ringan karena beliau tidak makan banyak. Tidak bisa dibedakan apakah sekedup atau pelana atau tempat duduk dari kayu yang dipasang di punggung unta itu kosong atau ada yang duduk karena ringannya tubuh Aisyah. Suatu ketika Aisyah tertinggal di dalam perjalanan. Ketika itu Aisyah turun untuk suatu hajat. Aisyah pergi sesaat meninggalkan kafilahnya yang sedang beristirahat. Rombongan mengira Aisyah sudah berada di dalam sekedupnya, padahal belum naik, sehingga mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah menyelesaikan hajatnya, Aisyah kembali ke tempat mereka. Beliau mendapati tempat tersebut sepi. Aisyah bingung dan akhirnya menunggu di dalam kemah. Salah seorang sahabat yang kebetulan lewat menemukan Aisyah sedang kebingungan. Akhirnya Aisyah diantar ke kota Madinah. Sahabat itu memuliakan Aisyah. Dia meminta Aisyah untuk mengendarai untanya, sedang dia menuntun unta tersebut sampai ke Madinah. Pelipur lara Rasulullah. Aisyah menghibur Rasulullah di saat beliau sedih. Bukan hanya Aisyah, akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang selalu mendukung Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi mereka. Subhanallah, Aisyah hadir di dalam kehidupan Rasulullah di saat yang tepat. Ketika itu Rasulullah sangat sedih ditinggal wafat dua orang yang beliau sangat sayangi. Mereka adalah paman beliau, Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah betul-betul merasa sedih, hingga tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Akan tetapi Rasulullah sangat yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya sendirian. Allah sangat menyayangi Rasulnya. Para sahabat berusaha untuk menghibur Rasulullah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengganti Khadijah yang sudah wafat dengan seorang istri yang mulia. Ayahnya dan ibunya juga mulia. Dialah Aisyah, putri Abu Bakar. Rasulullah menikahi Aisyah, seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah binti Hakim datang menemui Rasulullah. Dia menawarkan kepada Rasulullah untuk menikahi Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar berita itu, Rasulullah sangat senang. Beliau menerima tawaran itu karena beliau akan menjalin hubungan kekeluargaan dengan seorang sahabat yang sangat beliau cintai. Khawlah segera mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq dan memberitahukan kepada Ruman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak meminang Aisyah. Ruman sangat senang dan meminta Khawlah menunggu Abu Bakar. Setibanya Abu Bakar di rumah, Khawlah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, semoga Allah melimpahkan kebaikan dan keberkahan atas kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak meminang Aisyah." Abu Bakar meminta Khawlah beberapa waktu untuk menjawab lamaran Rasulullah. Ketika itu, Aisyah sedang dilamar oleh Jabir bin Mut'im. Segera Abu Bakar mendatangi Mut'im, menanyakan perihal lamaran putranya kepada Aisyah.
Sesampainya di rumah Mut'im, istrinya yang masih musyrik berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Ibnu Quhafah, jika putra kami menikah dengan putrimu, engkau akan masukkan kami ke dalam agama yang kamu anut sekarang." Setelah mendengar ucapan istri Mut'im, Abu Bakar bertanya kepada Mut'im, "Apa yang dikatakan istrimu?" Mut'im menjawab, "Itulah yang dikatakannya." Seketika itu, Abu Bakar pergi meninggalkan rumahnya. Beliau merasa lega dan gembira karena putrinya tidak jadi menikah dengan putra seorang perempuan musyrik. Dengan kejadian ini, beliau bisa menikahkan putrinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat beliau sayangi. Setibanya di rumah, Abu Bakar menyuruh Khawlah untuk mengundang Rasulullah datang ke rumahnya. Setelah Rasulullah datang dan Abu Bakar menyampaikan kegembiraannya bisa menikahkan putrinya dengan Rasulullah. Rasulullah menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun dengan mahar perabotan rumah senilai 50 dirham. Namun, tinggal serumah dengan Rasulullah setelah berusia 9 tahun. Hidup sederhana. Aisyah tinggal bersama Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana, berlantaikan tanah dan beratapkan daun pelepah kurma. Sungguh sangat sederhana. Subhanallah, pernah selama sebulan tidak ada makanan yang bisa dimasak. Tidak ada tepung untuk membuat roti. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Rasulullah menyayangi Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi Aisyah, bukan karena usianya yang masih muda, tetapi karena Aisyah putri sahabat tercintanya. Suatu ketika Aisyah menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, kenapa ia menangis? Aisyah mengatakan, Fatimah telah mengejeknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Fatimah. Fatimah mengakuinya bahwa ia telah mengejeknya. Rasulullah bertanya, "Wahai Fatimah, apakah kau mencintai orang yang aku cintai?" Fatimah menjawab, "Iya." Rasulullah menyambung, "Dan kamu membenci orang yang aku benci?" Fatimah kembali menjawab, "Iya." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku menyayangi Aisyah, maka sayangilah ia." Sejak saat itu, Fatimah tidak pernah mengejeknya lagi. Fatimah menyayangi Aisyah, istri kesayangan Rasulullah. Lomba lari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang sangat mulia. Tentu mulia akhlaknya. Tentu menyenangkan bersama dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih apa yang dialami Aisyah. Rasulullah sering bercanda dengan Aisyah. Suatu ketika, saat berpergian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi waktu luang dengan lomba lari bersama Aisyah. Biasanya Aisyah yang menang karena tubuhnya ringan. Ketika itu, Rasulullah berhasil mendahulinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, sekarang aku mengalahkanmu." Keakraban Aisyah dengan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Walaupun Aisyah berusia cukup muda dan agak pencemburu, Aisyah sangat akrab dengan istri-istri Rasulullah lainnya. Aisyah tidak pernah marah dengan mereka. Bahkan Aisyah menyayangi mereka semua seperti saudaranya sendiri. Aisyah juga peduli dengan keadaan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Keutamaan Aisyah. Istri-istri Rasulullah itu Ummul Mukminin, ibu bagi kaum mukminin. Begitu juga Aisyah. Aisyah masuk Islam sejak kecil, juga ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, serta ayah dan ibunya. Banyak peristiwa turunnya ayat Al-Quran disaksikan langsung oleh Aisyah. Satu-satunya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril
adalah Aisyah. Aisyah adalah istri Rasulullah SAW di surga. Saat Rasulullah bermalam di rumah Aisyah, Rasulullah sholat malam hingga Aisyah mendapati kedua kaki Rasulullah bengkak karena lamanya berdiri. Aisyah sangat sayang kepada Rasulullah. Aisyah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk apa kau melakukan ini? Padahal dosa-dosamu telah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang." Rasulullah berkata, "Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur?" Tutup usia di pangkuan Aisyah. Aisyah menyaksikan banyak hal penting dalam kehidupan Rasulullah. Aisyah terkadang ikut berjihad bersamanya. Berbagai macam cobaan dihadapi Aisyah bersama Rasulullah. Setelah Allah memuliakan Islam dan banyak orang sudah masuk Islam, di saat itu tugas Rasulullah menyampaikan Islam sudah selesai. Aisyah orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya. Ketika sakit menjelang wafatnya, Rasulullah tetap mendatangi rumah istri-istrinya. Hingga sakitnya semakin parah, Rasulullah tinggal di rumah Aisyah. Kamar Aisyah adalah tempat yang paling beliau sukai. Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Aisyah di dalam kamarnya. Saat itu, seluruh kaum muslimin sangat sedih. Terlebih Aisyah, Abu Bakar, dan seluruh sahabat terdekat Rasulullah. Mereka benar-benar merasa kehilangan. Aisyah di masa Khulafaur Rasyidin. Sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin kaum muslimin sebagai khalifah pertama. Di masa pemerintahan beliau, istri-istri Rasulullah meminta hak waris dari harta peninggalan Rasulullah. Akan tetapi, Aisyah mengingatkan mereka dengan perkataannya, "Bukankah Rasulullah telah bersabda, harta yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah?" Aisyah menceritakan bahwa sejak ayahnya terpilih menjadi khalifah, Abu Bakar tidak pernah memakan uang rakyat sepeser pun. Menjelang Abu Bakar wafat, Abu Bakar juga mewasiatkan kepada Aisyah agar memakamkan beliau di sebelah makam Rasulullah. Aisyah sangat sedih ditinggal ayahnya. Ketika wafat, Abu Bakar pun dimakamkan di sebelah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan wasiatnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah kedua. Di masa khalifah kedua ini, Aisyah sering diminta fatwa oleh para sahabat. Aisyah adalah ummul mukminin dan paling banyak ilmunya. Ribuan hadis dari Rasulullah telah dihafal Aisyah. Aisyah dianggap sebagai sahabat senior karena keluasan ilmunya. Padahal usianya sangat muda. Para sahabat sangat memuliakan Aisyah. Mereka sering bertanya kepada Aisyah tentang berbagai permasalahan dalam Islam. Aisyah wafat. Di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Aisyah jatuh sakit. Sakit itulah yang menjadi sebab wafatnya Ummul Mukminin. Sebelum Aisyah wafat, Abdullah bin Abbas menemuinya untuk menyampaikan kabar gembira bahwa beliau adalah istri yang paling disayangi Rasulullah. Dengan penuh rendah hati, Aisyah menjawab, "Wahai Ibnu Abbas, biarkan aku sendiri. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku lebih menginginkan itu semua dilupakan saja." Sakit Aisyah pun bertambah parah. Pada malam Selasa, tanggal 17 Ramadan, Aisyah berwasiat agar dimakamkan di dekat saudari-saudarinya, para istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya, Ummahatul Mukminin atau ibu-ibu bagi umat mukmin semuanya. Aisyah dimakamkan di pemakan Baqi. Abu Hurairah yang mengimami sholat jenazah. Orang-orang pun berkumpul menghadiri pemakamannya. Belum pernah seramai itu
orang berkumpul, kecuali saat pemakaman Aisyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Ummul Mukminin ini. Baik, sampai di sini dulu adik-adik. Nantikan ya kelanjutan dari cerita serial Wanita-Wanita Penghuni Surga bagian selanjutnya di channel Lewat Cerita. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.